dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak Ibu, Pak Sederek, sedaya-pun ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hari yang ketiga di taklim saya. Menika dinten kaping 3. Kitab Kaifan Rabbi Auladana bab nasaihuna bariyatun lil aba wal abna. Cara mendidik anak. Kita masuk ke bab pertama di dalam buku ini, atau fotokopi yang saya sodorkan. Nasihat-nasihat yang berasal dari Nabi, yang sifatnya dari Nabi, untuk kita para bapak dan untuk para anak. Hadis pertama ingkang dipunaturaken dening Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, nggih hadis tentang kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, fal imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha, wal khatimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Muttafaq alaih. Sampun kita tersemahuni. Lajeng hadis ingkang nomor kali utawi nasihat nomor kali saking nasihat kenabian. An Abdillah bin Mas'udin qultu ya Rasulullah ayyul dzambi a'dhamu, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu summa ayyu, qala an taqtula waladaka khasyata ayyat'ama ma'aka. Qultu summa ayyu, qala an tazniya bihalilati jarika. An-niddu ay al-masilu wasyariku. Muttafaqun alaih. Nasihat kedua, hadis yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud ingkang kekalihipun Ibnu Mas'ud. Qultu, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu dzambi a'dhamu. Itu salah untuk tanda tanya. Ayyu dzambi a'dham,
Dosa napa ingkang paling ageng? Dosa napa ingkang paling ageng? Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala billahi niddan wa huwa khalaqaka. Anta ja'ala menawa sliramu dadekaken, jika kamu menjadikan untuk Allah niddan, perbandingan, tandingan, yang kita pakai, yang biasa dipakai tandingan. Jika engkau menjadikan untuk Allah suatu tandingan, wa huwa khalaqaka, padahal Allah kang nyipta ing sliramu, padahal Allah lah yang mencipta kamu. Qultu, saya bertanya lagi. Ibnu Mas'ud yang berkata, saya bertanya lagi, summa ayu, kemudian yang mana lagi? Qala, jawab Rasulullah, antaqtula waladaka, jika kamu membunuh anakmu, khasyata ayyat maka, karena kamu khawatir, karena kamu takut jika dia ikut makan bersamamu. Engkau bunuh anakmu karena kamu takut dia ikut makan bersamamu. Untuk semua ayu, saya bertanya lagi, kemudian yang mana lagi ya Rasulullah? Antasniya bihalilati jarika, jika kamu menzinai wanita tetanggamu. Kemudian ada keterangan an-niddu yang dimaksud niddan pada kalimat antajnala niddan, kamu jadikan untuk Allah suatu tandingan. Niddan an-niddu yang dimaksud an-niddu adalah al-masir wa syarik, masih yang disamakan, berarti tandingan, wasyarik, dan yang dianggap sejajar, yang dianggap teman. Nah, ini hadis mencakup 3 hal. Ibnu Mas'ud bertanya tentang dosa. Dosa terbesar yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud dijawab oleh Rasulullah SAW adalah dosa syirik. Anta jangan lillahi dan wa khalaqaka, ini dosa syirik, yaitu menjadikan ada suatu yang setara, sebanding, yang sama dengan Allah. Nah, nidda itu suatu yang dijadikan sebagai tandingan. Misalnya dalam hal mencipta, Allah pencipta, kemudian dianggap ada yang lainnya selain Allah yang juga disebut sang pencipta. Nun sewu, kula kali dengan naik mastani tiang-tiang ingkang mempercayai Nyi Roro Kidul, Nyi RRKDN niku berwali dengan mastani tiang-tiang niku ingkang pesih beribadah dumateng Nyi Roro Kidul, niku nganggep Nyi Roro Kidul sebagai pencipta apa bukan?
misalnya pencipta laut dan isinya, sing menguasai segara, terus sing murid lan iwak sekarang. Kira-kira tiang-tiang ingkang pesih percaya tentang Nyi Rocky itu niku nganggep Nyi Rocky itu kasus niku napa? Boleh betul kertas atau mau. Saya hanya tahu bahwa masih banyak orang yang melakukan peribadahan kepada Nyi Rocky itu. Tahu saya beribadah kepada Nyi Rocky itu. Di antara beribadahnya yang saya dengar dari telinga saya, Mbah, panggilnya Mbah Nyai, mohon keselamatan dan jinakkan ikan-ikanmu untuk kami. Jinakkan, lulut gampang didemak. Ini kalimat lisan. Jadi Mbah Nyai non saya kulo badhe nyemplung lah kamane kulo badhe nyemplung batas iwak. Lulutaken iwak-iwak jenengan kangge rezeki kuda. Selamataken kula saking mara bahaya. Ini bentuk ibadah. Jadi ta'abbud. Kesyirikannya dalam hal ta'abbudiyah, peribadahan. Di keadaan yang lain yang saya tahu adalah ketika seorang menaruh sesaji kepada Nyi Rocky itu. Ini namanya lisanul hal. Lisanul hal. Kalau tadi ucapan yang bernama lisanul maqal. Lisan yang memang diucapkan. Kalimat yang lisannya itu sudah berbunyi seperti itu, Mbak Nyai. Tolong selamatkan, tolong jinakkan ikan-ikanmu untuk rezeki kami. Itu namanya lisanul maqal. Sedangkan lisanul hal, keadaannya itu mewakili lisannya, menaruh sesaji. Di situ seolah-olah kalimatnya kalau diucapkan adalah Mbah Nyai selamataken, Mbah Nyai kula nyuwun perlindungan, Mbah Nyai kula nyuwun napa. Lah niku jenengane keadaan suatu perbuatan yang mewakili lisannya. Dalam bahasa akidah atau bahasa agama kita disebut oleh para ulama lisanul hal. Jenengane kaya kuwi. Sama tentang masalah larung sesaji. Larung sesaji niku lisanul hal. Keadaannya perbuatan melarung sesaji itu mewakili ucapan-ucapannya. Jadi begitu, itu namanya menjadikan Nyi Roro itu sebagai dan tandingan dalam hal ta'abudiyah, dalam hal peribadahan, yaitu njaluk-njaluk. Lalu pertanyaan kita, apakah Nyi Roro itu dianggap yang mencipta laut selatan, menguasai, mengatur semuanya, apa bukan? Kalau iya, maka dia disamakan dengan Allah dalam hal khalaqa, dalam hal mencipta. Jadi bisa berdobel, ya madhab-madhabnya makhluk dipadakna karo Gusti Allah dalam hal satu penciptaan, yang kedua sekaligus dalam hal peribadahan. Kula boten bosan-bosan ngaturaken keberadaan Nyi Roro Kidul itu sebenarnya adalah keberadaan makhluk iman
imajiner. Makhluk yang dibuat oleh angan-angan manusia itu sendiri, hasil dari imajinasi. Jadi tidak ada makhluk yang bernama Nyi-Roro Kidul. Adanya adalah di dalam angan-angan manusia itu sendiri. Yang membuat itu manusia, diimajinasikan, dibayang-bayangkan oleh imajinasi, maka disebut makhluk imajiner, hasil dari imajinasi. Maka kula jenengan kedahipun bucal saestu buang kepercayaan tersebut, kepercayaan tentang adanya Nyi Roro Kidul itu dibucal. Betul-betul tidak ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita cantik yang bergerak Nyi Roro Kidul, yang kesukaannya memakai baju hijau, yang begini. Imajinasi maka harus dibuang, jangan sampai menjadi sebuah keadaan. Jangan sampai menjadi sesuatu yang ada, sehingga bahkan menjadi satu keyakinan di dalam hati itu ada. Jangan diadakan, harus ditolak. Nah, tapi kan kalau kita percaya pada jin gimana? Iya betul, kalau jin makhluk yang bersama manusia hidup di bumi ini, yang sama-sama ditugasi oleh Allah untuk beribadah. Makhluk itu bernama jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia dicipta oleh Allah tidak lain adalah untuk beribadah, bukan saling mengibadahi manusia beribadah kepada jin, jin beribadah kepada manusia. Tidak, dua-duanya dicipta oleh Allah liya'buduni, aslinya begitu, supaya mereka beribadah padaku saja. Berarti supaya kedua makhluk ini mengesahkan Allah dalam peribadahannya. Mau nasrah jin betul, tidak ditolak. Para ulama pun mengatakan begitu. Bahkan dulu pada saat awal-awal Banu Jan diperangi oleh malaikat sebelum diciptakannya manusia, maka yang menguasai bumi ini bernama Banu Jan, anak keturunan jin. Terus karena melakukan pertumpahan darah, selalu berbuat kerusakan, maka Allah memerintahkan tentara-tentara malaikat untuk memeranginya. Diperangi. Ya tentu saja para jin kalah dan sebagian lari ke lautan. Jadi mereka lari ke lautan. Iya, ada keterangan seperti itu. Maka di laut banyak jin? Iya. Di perairan? Iya. Di udara? Iya. Di tempat-tempat yang sepi? Iya. Zaman modern jin akrab nang rumah kita penuh dengan jin, yang mungkin saja. Nah, jin-jin yang ingkar kepada perintah Allah, itulah yang disebut setan. Para setan itu sebutan untuk jin-jin yang ingkar terhadap perintah Allah.
jin kafir jenengane setan. Maka ketika setan ini dalam bentuk makrifat asyaiton, seperti yang disebutkan dalam ta'awudz kita, a'udzu billahi minasyaiton. Asyaiton di situ menunjuk kepada diamnya setan, yaitu iblis. Diamnya setan, iblis. Maka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung padamu ya Allah dari gangguan iblis yang terkutuk, yang terlaknat. Itu diamnya setan. Wa kana minal jin, iblis itu termasuk golongan jin. Tentang surat Al-Kahfi kesebat 4. Terus tentang jin di mana-mana ya. Dan saya yakin di majelis ini pun banyak jin yang jin-jin beriman di mana-mana ikut ngaji untuk mendapatkan ilmu din, ilmu agama. Para jin mengaji kepada manusia, walaupun manusia tidak secara langsung diperintahkan oleh Allah atau oleh agama kita untuk mendakwahi jin. Boten nonton dawuh ngundang jin. Jadi udah dengan rasa kasar berat ilmu caranya kok dumeng alam jin utawa ngundang jin kok rasa reka-reka. Karena kita tidak diperintahkan dan itu bukan suatu syariat. Masuk ke alam jin atau sebaliknya memanggil jin supaya datang dan ngaji kepada kita, nggak bisa. Kalau ada beberapa muda itu rasanya kalau kapal yang lewat itu kalau bermuncul itu rasanya bilang kalau mengucapkan dirinya cuma kesehatan gitu. Jadi ibu-ibu dipertanyakan segitiga bermuda. Suatu lautan yang begitu dianggap keramat karena apa? Mempunyai pusaran air yang sangat dahsyat dan bisa menyeret perahu-perahu itu tenggelam ke dalamnya, yang disebut segitiga bermuda. Wallahualam, apakah itu merupakan pusat kerajaan setan? Itu boleh jadi juga Pak. Ya. Tapi bahwa secara ilmu apa sebenarnya, ilmu kelautan memang ditengarai di daerah mana itu ada namanya itu tadi yang kalau dalam bahasa Indonesia disebut segitiga bermuda. Gawat keliwat-keliwat, gawat keliwat-keliwat karena apa? Perahu-perahu itu bisa terseret arus pusaran air yang sangat besar, sangat kuat. Apakah sifatnya selalu begitu atau kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang? Tapi itu memang berbahaya sekali bagi perahu-perahu. Tapi dikaitan kalian Raja Cina rumah itu pengalaman. Saya tidak berani menjawab. Ketika Mas Amin itu Cina pun bukan kiai, tidak mau ada. Tentang pertanyaan jin, anak kiai ini orang mau ngajinya menungsa. Sejak awal ini jawabannya. Sejak awal agama-agama yang berasal dari langit itu petugasnya Rasulullah dan Nabiullah bangsa manusia, orang anak bangsa jin. Pertama, Allah tidak mengutus jin sebagai nabi, baik untuk nabinya manusia maupun nabinya jin itu sendiri. Tidak disebutkan dalam Quran maupun hadis. Sejauh ini pengetahuan saya seperti itu. Tidak ada nas-nas Quran, nas-nas hadis yang menerangkan bahwa ada rasul-rasul dan nabi-nabi dari kalangan bangsa
jin untuk bangsa jin sendiri. Boleh dari kertas. Jadi akorna kiai kemungkinan yang pernah disebutkan dalam surat dalam Al-Quran ketika itu surat jin kalau nggak salah, serombongan jin diutus oleh masyarakat jin. Di tokoh-tokohnya diutus oleh masyarakat jin untuk mendengarkan Al-Quran yang dibaca dan dibahas oleh Nabi di majlisnya kaum muslimin, di majlisnya Nabi. Dan itu nuduhna anak tokoh-tokoh ini, anak masyarakat jin, anak tokoh-tokoh sing jadi perutusan mendatangi Nabi untuk mendengarkan bacaan Quran. Jadi masalah tokoh dan masalah mereka bermasyarakat, iya, itu ada mungkin. Kalau ada bukan musik tapi jaluk tulung kali jin. Ya, sudah beli fakta-fakta dia dulu. Terus ya, orang musyrik ini menungsa jaluk tulung mari. Jin jaluk tulung ini jaluk tulung sing sifatnya peribadahan atau dunia. Rezeki. Kalau itu kan waktu itu bisa baca kata jaluk itu kan jin itu. Nah, ini kadang-kadang ya, dianggapnya sesuatu yang bukan syirik, padahal sebenarnya itu salah satu bentuk kesyirikan. Sering terjadi sesuatu yang dianggap biasa, bahkan dianggap ibadah, jebule di dalam sekarang pelajaran akidah itu adalah kesyirikan. Ini terkait dengan jin. Terkait dengan jin. Jangankan jin, kepada malaikat dan kepada Rasulullah pun kita sering kecemplungan masalah jin, ke masalah syirik, yaitu antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Pada saat hubungannya kalau rezeki kita menjadi tulung. Jadi itu kan Quran kan surat jin itu kan dari tulung jin. Terus antara ayat wajib kan puasa belum berapa itu terus Arab nindas main sampai ada itu mereka bisa kan bertentangan gitu. Mulane dipirsanirin kaidah jaluk tulunge kuwe, jaluk tulung sing sifate hubungan sesama makhluk, apa hubungan ta'abudiyah. Lan nek kaya zamane Raja Sulaiman, maka Raja Sulaiman jaluk perintah atau jaluk tulung jin itu misalnya karena hubungan seorang raja dengan bawahannya, perintah itu bersifat ta'abudiyah. Lah sing bersifat ta'abudiyah itu sing mana sing rokok kalimatnya orang Pada pun roh aku nanti malah ya saya terhubung roh apa nih?
Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan iki sing dimaksud kekeliruan manusia ketika mereka bermuamalah dengan jin. Iku gandengane kalian ayat ini ya. Niki nerangkan wong-wong sing bodho-bodho. Wa annahu kana rijalun minal jinni minal insi lan setemene ana wong-wong saka golongan menungso, rijal tokoh-tokoh saka golongan menungso yang luna podo jaluk perlindungan dirijalin minal jinni maring tokoh-tokoh bangsa jin. Nah ini yang dimaksud, itu minta perlindungan. Manusia meminta perlindungan kepada jin. Di dalam Al-Quran ada, iya ini zaman mereka atau orang-orang yang sangat tidak mengenal akidah. Jin malah dijaluki pertolongan. Mulanya njupuk piye kedadiane fazaduhum rohaqa. Bukannya memberikan pertolongan, jin-jin itu malah menambahkan kesesatannya orang-orang tersebut. Jadi jin-jin itu bukannya memberikan pertolongan, tapi malah zaduhum rohaqa. Jin-jin itu menjadikan manusia menjadi bertambah sesat. Niku sing dimaksud tamriki rijalun minal insi yang guna birijalin minal jin. Hasilnya adalah zaduhum rohaqa. Jin-jin itu menjadikan manusia tambah sesat. Maka intinya tidak boleh, intinya nggak boleh manusia meminta-minta perlindungan kepada jin. Yang seperti inilah yang terjadi di kalangan para dukun, paranormal, supranatural, atau orang-orang yang di Indonesia kadang-kadang dudukannya wong benar diorani dukun yang jubahan nganggo beluben kiai kok prakteknya dukun jadi gelare yikun gelare yikun kiai merangkap dukun. Mereka minta perlindungan, minta bantuan kepada jin. Yang sering saya bahasakan sampai ketika ini pendekar-pendekar, jangan-jangan pendekar tapak suci juga ikut-ikutan. Enggak,
ampuh banget, menjadi salah satu dari pas pampres. Anak orang pinggir Pak Jokowi dia, utawa zaman sebelumnya Pak Yudhoyono, Pak Harto, rambutnya gondrong, rambut belum, rambut juga, tapi bergaul di tengah-tengah pas pampres apa sebenarnya ya, pasukan pengawal presiden. Di situ, di mana presiden berada, di situ ada salah satu atau dua orang yang penampilannya aneh-aneh. Agak perlu dengan maksudnya pasukan pasukan awalnya dibuat nganggo baju anti peluru. Lalu kira orang perlu sebab pamabis nganggo peluru buntut, utama nganggo aji lembu sekian, utama nganggo aji apa mana dia, ibu pebal, tameng bojo, langsung diturutnya, sehingga kekuatan tubuhnya melebihi pasukan khusus yang dilatih sedemikian kerasnya, karena mengandalkan perlindungan dari jin. Nah, ini namanya minta perlindungan kepada jin. Pager, ilmu pager, pagere. Ini minta perlindungan kepada jin. Gue mageri men umaya aja kemalingan. Nek pager gagak, wis pangan kaya pager tembok dipasang kawat berduri plus listrik, tesih bisa ditembus. Lah terus dirangkepin nganggo pager gaib. Pager gaib sing itu. Di dulu ini kami ora bisa. Itu kami pahami 100, 200, itu kami pahami ora bisa gaya pager gaib. Lah sing bisa siapa? Ya sing dilare anak kumpulan gue. Gitu. Anggo mencari utama anggo mori sing ditulis raja-raja, terus ditanam di itu kakak kiblat pancer bumi. Pager gaib itu juga mengandalkan kekuatan jin, konon seperti itu. Semakin maharnya tinggi, maka kekuatan pagar itu juga tinggi. Nanti mahar Pak? Bahasa halus, bahasa kiai. Nek bahasane Pak kami dia bayaran, bayarnya dulu ya Pak Remain. Oke, buat bayarnya murah ya, proyeknya proyek kelas 5 tahun ambruk. Nah ini maharnya, ada maharnya. Maka jadilah fazaduhum rohaqa. Para jin itu menjadikan manusia bertambah sesat. Bertambah sesat apa? Bergantungnya kepada jin, tawakalnya kepada jin tinggi, sehingga ta'abudiyahnya kepada jin semakin tinggi, maka kesyirikannya semakin dalam, semakin tinggi. Na'udzubillah. Jadi dosa pertama yang terbesar adalah dosa syirik. Dosa terbesar kedua berdasarkan hadis ini adalah antaqtula waladaka khasyata ayat ama ma'aka. Dalam ayat adalah
Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Khasyata imlaq, takut melarat. Dan melaratnya itu adalah karena ayat maka medumangan. Artinya menghabiskan makananmu, anak-anak disebut sebagai menghabiskan makanan di zaman itu. Zaman Rasulullah SAW, umatnya selalu menderita kemiskinan. Setiap tahun terjadi musim paceklik berulang kali. Itu tentang zaman jahiliyah populer Islam. Jahiliyah itu maksudnya populer Islam. Quraisy sebagai pusatnya bangsa Arab yang di Mekah itu pun selalu mengalami musim-musim paceklik dalam satu tahun. Maka kabilah-kabilah yang miskin, kabilah-kabilah yang berada di daerah-daerah kabilah yang kering itu mereka bergulat bergelut dengan kemiskinan setiap hari. Bagaimana mereka bisa mempertahankan hidup, bagaimana mereka bisa survive, ya, bertahan hidup. Di antaranya adalah dengan mengurangi jumlah anak. Kalaupun anak dihidupi niku anak lanang, nek anak wadon orang laguna yang mulanya anak. Sebagian kabilah-kabilah sing duweni budaya tradisi ubur hidup anak perempuan. Begitu diberitakan istrinya melahirkan anak perempuan, muswadda wajhuhu, hitam wajahnya. Nah, ireng raine niku krana jengkel nesu isin wirang. Sebab apa? Bojone melahirkan bayi wadon, maka diambillah jalan pintas ubur hidup sing diuripi sing lanang. Tapi di saat-saat tertentu bayi lanang ya dipateni. Jalan apa? Untuk survive, bertahan hidup. Kenapa anak-anak semua bertambah warga, tambah penduduk? Jadi ancaman maka dibunuh. Nah, ini dosa gede sing nomor loro, membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, takut tidak bisa makan. Zaman anak istipakai ini umumnya kena urungan anak kondom, urunan spiral, namanya ya, urunan sebenarnya apa? Kontrasepsi ya, atau kita semua kata sebenarnya angel pun ya langsung bayar. Jadi padahal kebutuhan suami istri, kebutuhan biologis selalu dan jangan dikatakan bahwa negara yang sangat menderita, kurang makan, keras, terjadi perang di mana-mana, itu terus meredakan nafsu seks, nafsu biologis, enggak. Tapi orang malah semakin keras, semakin besar nafsunya. Maka hubungan biologis sangat dibutuhkan di negara-negara yang seperti itu. Apalagi adanya laki-laki jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah perempuan, maka poligami pun tanpa batas. Terjadilah harem, masing-masing kepala suku menjadi pelaku poligami tanpa batas dan mempunyai yang namanya harem, jumlah kumpulan wanita-wanita yang banyak sekali. Karena memang jumlah laki-lakinya habis di setiap peperangan yang mati laki-laki. Pada peperangan bagian dari kewajiban bagi mereka, karena apa? Balas dendam, harus perang, sehingga kematian laki-laki semakin banyak.
Nah, bagaimanapun juga Islam datang membawa perbaikan-perbaikan, pembaruan-pembaruan. Di antaranya adalah dengan larangan-larangan membunuh anak. Ini di situasi yang sangat genting, ketika mereka harus bertahan hidup. Nah, maka kalau zaman sekarang di situasi yang sudah makmur jibur-jibur, kok masih terjadi ketakutan orang bisa mempani anak. Ini sebuah pemikiran yang ketinggalan jauh sekali, atau di luar pemikiran Islam. Karena Islam melarang takut tidak kebagian rezeki. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Rob musim bakal memberikan rezeki, lan tugasin bakal membatasi rezeki maring sapa bae sing dikersakna. Jadi masalah yang kaya dan yang miskin selalu ada. Ada orang kaya dan ada orang miskin, selalu ada, karena Allah membuat semuanya itu adalah berpasang-pasangan. Ada kaya, ada miskin. Bagaimana kalau semuanya kaya? Maka syariat Islam tidak akan berjalan. Tidak akan ada zakat, tidak akan ada sedekah kalau semuanya kaya. Dan kalau sudah semuanya kaya, nggak ada lagi orang menerima zakat, mungkari kiamat. Karena salah satu tanda kiamat itu nanti itu, ketika zakat sudah tidak ada yang mau menerimanya. Semuanya ingin berzakat. Yang kedua, ini dosa kedua adalah membunuh anak karena takut melarang. Laksudi orang apa jenisnya, kalau bisa mempunyai anak ya, nah daerah makmur seperti pertanahan, walhamdulillah. Nah, ini yang terkait dengan nasihat kenabian datang para bapak lan anak-anak. Anak gue aja di pateni, yang mana gue jangan dibunuh. Jadi diposisikan dalam peringkat kedua dalam hal dosa. Nanti ketika terkait dengan as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang mencelakakan, tetap peringkat pertamanya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Nanti yang keduanya ini dia dari sisi anak, yaitu al-huququl biwalidaymu duraka. Al-huquq niku tegese kewalikan sekang al-bir. Birrul walidain ana huququl walidain. Duraka maring wong tua. Kalau anak durakanya kepada orang tua, ya tidak taat, namanya ya tidak taat. Tapi kalau durakanya orang tua kepada anak, yaitu tadi dengan membunuh. Terus berikutnya apa? Tidak melaksanakan, tidak memenuhi hak-hak anak yang terdapat pada orang tua. Itu namanya durhakanya orang tua terhadap anak. Dan itu menjadi peringkat kedua. Peringkat ketiga di hadis ini adalah antasnia bihalilati jarika. Siramu zina karo wong wadon tetanggamu. Dadi nek karo wong wadon sing kudu tetangga, kenal gue. Ini terkait dengan banyaknya perzinahan itu dengan tetangga. Banyaknya perzinahan dengan tetangga karena
peluangnya sangat besar. Sabina perlu, Sabina perlu. Laki-laki maupun perempuan sering terus asem-aseman, terus biasa alok-alokan apa tegur sapa. Terus apa jadwale? Iya boleh Pak. Apa jadwal? Ya kok ngantor bapak sing ngantor ngomong wis ngerti jadwal ngerti. Maka ini peluang terbesar dalam hal zina, perselingkuhan adalah dengan tetangga. Maka ini juga yang pertama kali ditekankan oleh Rasulullah untuk jangan sampai, jangan dibiarkan, jangan dituruti. Peluang-peluang itu adalah peluang yang dibuka oleh setan. Jadi berzina dengan orang luar, orang jauh, kemungkinannya kecil. Yang terbesar, zina itu dengan orang terdekat. Dan orang terdekat itu adalah jari halilati, jari wanita tetanggamu atau istri tetanggamu, itu istilah. Malah dengan istilah apa kan? Rumput tetangga lebih hijau. Rokok dan istilahnya itu kayak gue ya, rumput tetangga lebih hijau. Terus kan iklan rokok udah kemudian atau jadi ternyata maksudnya gitu. Itu bukan kali tetangga, tapi ya biasanya lebih apa? Ini kalau tangannya terusannya kebetulan gede, ini bukan ke situ ya, tapi arah apa istilahnya, intensitas dan frekuensi perzinahan itu terbanyak adalah dengan orang-orang terdekat. Jadi perselingkuhan itu terjadi yang terdekat. Maka putuslah atau tutuplah yang terdekat itu. Itu halilah, istri tetangga. Yang kedua yang juga termasuk disebutkan sebagai suatu bahaya, ini menunjukkan satu sinyal yang gede banget niku nalikane sedulur sing dudu sedulur kaya sedulur. Niku peripean, lan peripean. Maka disebutkan dalam hadis al-hamu al-mautu. Ipar adalah kematian. Nek di survei monggo perzinahan itu atau perselingkuhan itu terjadi satu dengan tangga, dua dengan yang namanya ipar, ipe, kakak ipe atau bibi paman om. Nang jagat Indonesia mesti terjadi yang terbanyak yaitu pengendalian Rasulullah bakal salah. Yang terbanyak itu orang yang dosa gede atau sing bukan sakit di pilihan apa di tapnya Allah Subhanahu Wa Taala bikin orang yang berkirma itu yang sepuh Sina itu dosanya kayak apa pun apa Sina merasa dosa apa pun dosanya orang lain. Untuk kita kenal dosa zina si gede, dosa zina si gede ya, dosa zina si gede, lebih gede maning niki wong tua zina, wong tua zina. Iyalah seperti ini tadi, zina dengan tetangga. Maka kalau disebut sebagai tingkat dosanya lebih besar, iya, karena tetangga itu hendaknya dilindungi. Dengan keluarga DPIP, hendaknya mereka itu dibatasi hubungannya dan dilindungi juga. Maka
malah istilahnya nerak pager langgar pager ayu. Termasuk juga wong tua sing kudune wis bingkrut asih langar baik, maka iya jadinya tingkat kualitas dosanya menjadi lebih besar. Niku sing jenenge pelajaran-pelajaran tentang Islam ngaten niku. Sing kudune wis ora lho, iya. Makanya zina muhsan dan zina ghairu muhsan berbeda. Zina perawan bujang mukurti saketi ping 100. Nek zina sing wis ora perawan bujang wis tau bojo maka raja. Niku nuduhaken kualitas dosanya sangat besar. Ya berarti dalam Indonesia. Tapi niki boten namung mboten tok ya untuk memberikan sebuah harapan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Antara itu nek dosa sirik mati digawa mati orang sempat ditobati wis rampung. Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan memberi ampunan apabila diperlakukan syirik yang pelakunya sampai mati tidak bertobat. Sedangkan dia Allah wa yaghfiru ma duna dzalika, dia memberi ampun kepada ma duna dzalika, dosa yang di bawah syirik, termasuk dosa zina, termasuk dosa pembunuhan. Ini kan mau materi anak ya. Orang sempat tobat, tidak sempat bertobat, mati dalam keadaan membawa dosa-dosa besar tersebut. Allah tetap wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni dosa-dosa di bawah dosa syirik. Membayar catatan liman yasha. Simbolnya jadi dua ini deh. Liman yasha. Untuk orang yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah. Nah gue sing kayak apa sing dikersakakan Allah. Nah inilah menjadi rahasia Allah. Walaupun bisa dibaca. Misalnya para ulama mengklasifikasikan, yang mengkelompok-kelompokkan. Barangkali orang-orang yang termasuk liman yasha, orang yang mati tidak sempat bertobat, tapi akan mendapatkan ampunan dari Allah, adalah orang yang pertama, ketika melakukan dosa itu dalam keadaan terpaksa. Terpaksa bukan semaunya sendiri, bukan karena semangat, tapi terpaksa. Misalnya pezina-pezina atau pelantur-pelantur PSK yang tidak bisa mencari pekerjaan lain, dia hanya bisa menjual diri. Terus itu hatinya meronta, ingin keluar dari lingkaran perzinahan tersebut, tapi selalu gagal. Nah, ini kira-kira pembayangan dari para ulama, orang-orang yang terpaksa. Hati nuraninya tetap ingin keluar dari perbuatan zina tersebut. Belum sempat bertobat, karena tobat itu selalu diikuti dengan wujud nyata, perbuatan nyata. Tobat dari zina adalah dia keluar dari lingkaran zina itu. Jadi bojo, misalnya bojo, terus visual efek menengok dia. Bojo itu adalah bentuk dari tobatnya seorang bujangan yang suka zina. Bojo, tobat. Lenek pada itu aku pelacur, tobatnya ya dengan keluar dari lingkaran zina itu. Dia sebenarnya tobat. Tobat pas
pasti diampuni. Tawwabur Rahim, sebab innallaha tawwabur rahim. Allah senang nampani tobat. Tobat siapa? At-taibun, wong-wong sing pada bertobat. Jadi senang nampani tobatnya wong-wong sing pada bertobat. Halilati jarika masuk dalam hal ini bukan tetangga rumah saja, tetapi tetangga kantor, satu ruangan, tetangga meja ya. Bisa saja tetangga meja. Ini peluang zinanya tinggi. Maka perseronan, perselingkuhan antara bos dengan karyawan juga ya, itu bagian dari bihalilati jarika. Kepala kantor dengan sekretarisnya, apa CEO dengan sekretarisnya, karena peluangnya sangat besar. Direktur itu punya kekuasaan, punya uang, sementara bawahnya ingin mendapatkan uang banyak, tambahan objek lembur langsung itu. Peluangnya sangat tinggi. Ini termasuk bihalilati jarika. Hadis nomor 3, nasihat yang ketiga. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Muttafaqun alaih. Takutlah kalian semua kepada Allah. Wa'dilu fi auladikum, ini yang berkaitan dengan tema, dengan nasihat untuk para bapak dan anak. Ini para anak dan para bapak. I'dilu fi auladikum. Pertama, perintahnya adalah takut. Maka takwa atau takut kepada Allah itu selalu menjadi dasar dari amalan berikutnya. Ittaqullah. Kemudian realisasi dari ittaqullah antara lain adalah dengan berbuat adil kepada anak. Berbuat adil kepada anak di sini diterangkan i'dilu baina auladikum fil amwali wal ma'atoya wa fi kulli syai'in. Berbuat adillah di antara anak-anakmu atau terhadap anak-anakmu, sing bareng, sing tengah, sing ragil, itu maksudnya baina auladikum. Nah, masalah apa? Fil amwal wal atoya, nah masalah benda, nah masalah pokoknya pemberian dalam harta maupun pemberian yang lainnya. Wa fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, segala urusan adil. Dan kata adil kadang-kadang tidak harus satu berbanding satu atau rasanya imbang ya, ini ya. Dalam hal yang materi maupun non materi itu tidak harus yang namanya adil itu pada budak. Adil itu juga terkait dengan kebijaksanaan orang tua. Ini dalam masalah harta maupun pemberian dan dalam segala sesuatu. Seorang orang tua yang adil dan bijaksana ketika memberikan kendaraan anak-anak di sekolah UGM roda 4, sing SMA cukup roda loro kayak gue, sing SD ya roda loro ini orang mesin. Masih PK, yang lain lagi.
berdasarkan keadilan dan kebijaksanaannya, pemanfaatan atau maslahatnya. Jangan lupa tentang maslahatnya. Baik ketika dia masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Orang tua masih hidup, memberikan, memberi. Ini tidak bisa disebut sebagai warisan ya. Kadang-kadang bagi warisan sebagai bagi warisan. Bagi warisan gue sing bagi wong sing urip. Ning sing di masalah bandane itu bandane wong sing mati. Nah, otomatis dalam masalah warisan Islam itu warisan yang sistem pewarisan yang adil adalah sistem pewarisan Islam. Salah apa namanya? Sebenarnya salah pemahaman. Waris kenapa dibagi selagi sih urip? Oh enggak. Pandangan saja kasih juga pengen bagi-bagi bandanya tak putra kalian dengan niku membagi selagi masih hidup sekali lagi bukan warisan. Karena bukan warisan, maka tidak dipakai hukum waris. Tadi orang dipakai hukum waris itu orang anggap rumus sepikul sedengungan. Kenapa ya? Sing diwe 3:1 ya kenapa ya para tuane 3:1 si kancane si baru diwe telu adine siji ya. Kayak perlu telu kontrol. Duit 7 juta, kini 11 juta. Tapi berdasarkan masalah orang tua, pertimbangan orang tua, gue sing paling bagus, sing baik dari modal paling gede. Ya sah-sah saja orang tua memberikan semacam itu. Sekali lagi kalau berdasarkan masalah, dipandang sing bisa ngumpulkan duit ke harpe itu loh. Si dipandang bisa mengumpulkan duit dari modal dagang, pensi nomor itu bisa, mulanya duit modal paling gede dengan menekankan kayak sekolah yang besok kan sukses, adikmu dintas, adikmu dilindungi, maka ini namanya sebuah kemaslahatan. Jadi nek masalah pemberian sebelum mati itu tidak harus dengan rumus warisan. Kalau bingung banget keluarga sama anakku, bandaku dibagi waris yang 5 anak pacarku dia separuh, tak bagi sini bela. Kekhawatiran orang tua melihat gelagat anak, gelagat anaknya yang masih cemburu gede. Waktu di sana sekolah emansipasi, ya Pak. Sekolah emansipasi, ya. Dalam masalah warisan juga emansipasi. Malah sampai ketika harus ada aktualisasi hukum Islam. Waduh. Dia menjadi orang yang sangat vokal ketika bicara tentang kesamaan gender, termasuk dalam hal warisan, termasuk dalam hal imamah, kepemimpinan, termasuk dalam hal bojo, wong lanang kena bojo loro telu, napa wong wadon ora? Wong lanang dari khutbah, dari khotib, dari imam, kenapa wong wadon ora? Akhirnya kayak gitu, menghilangkan hukum-hukum Islam yang dianggap sudah out of date. Ketika zaman jadul, bukan zaman dia, zaman Rasulullah kan ibu begitu nih, zaman sini orang lanang wadon pakai baik. Pakai usaha, bekerja, pakai baik, menghasilkan, produktivitasnya sama, tidak ada perbedaan. Nah, akhirnya dihilangkan hukum-hukum Islam yang dianggap sudah tidak sesuai lagi.
menyayang apa jenenge ngambung anak ajamu siapa jenenge sing disih tok sing diambu kabeh ya diambu lah sing gede diambung kok ya malah jadi sulaya ya karena jadi sulaya yang sudah besar ya jangan diperlakukan seperti anak-anak. Maaf, saya paling takut dengan istilah apa sebenarnya melanggar pagar ayu. Laki-laki tetap laki-laki. Dalam hal nasihat-nasihat ulama ini Pak, wong lanang duwe anak wadon sakit ketika sudah gede, anak ini sudah remaja, kemudian menjadi gadis, bahkan ada semacam larangan jangan terlalu sering nyawang anak wadone, aja terlalu kenem-kenem le nyawang, sebab setan bisa masuk ke situ. Jangan terlalu memperlakukan anaknya sendiri seperti masih kecil, disikap diambungi. Ketika anak itu sudah ABG, jangan ya, mau anak bukti ciri setan rebut. Ibu biar akhirnya kayak gini. Nah sini ibu suara itu jadi anak kasih diperlakukan seperti ibu gawat. Makanya ketika melakukan gaya modern itu sih sebenarnya cium anak sebagai tanda cinta, memeluk dan lain-lainnya harap dibatasi bagi laki-laki dan anaknya sendiri yang sudah gede, anak perempuannya yang sudah gede. Hati-hati. Laki-laki, nah ibu-ibu beda. Ibu-ibu putra-putra si bujang gagal dalam perkambungan nyikap-nyikap tidak akan menimbulkan efek yang namanya birahi, tapi laki-laki beda. Nah, mumpung kemutan apa jenenge sun anak-anak yang panjenengan termasuk melatih anak itu ketika salaman dengan orang tua ya itu dengan tempel pipi kalau mulut atau kalau batuk yang benar jangan batuk, tangan salaman terus ditempelkan batuknya si anak. Ada nasihat walaupun ini juga namanya fikih ya, namanya fikih untuk tidak melakukan itu. Kalau mau ditempelkan di pipi atau di semacam bibir karena ayah dan anak, ibu dan anak, anaknya ngecup tangannya gini, ngecup tangannya ramane atau dengan hidung tempelkan atau dengan pipi, jangan di kening. Sebab kening ini anggota sujud. Dilarang sujud kepada selain Allah. Dilarang melakukan ibadah sujud dalam hal apapun kecuali sujud yang diperintahkan oleh Allah. Dan sujud kan bentuknya sujud mengisor karena sholat. Loh, panjenengan nanti bilang hadis di zaman semono Rasulullah masih sugeng anak wong sing pada satu orang ya. Ada satu orang yang ketika teman-temannya sujud, melakukan gerakan sujud, yaitu bentuknya sujud. Dia tidak melakukan sujud, tapi wah, aku menurut cara udelek, lemahnya sini cukup tempelan baru. Itu sudah disebut sujud, tapi sujud yang salah. Nah, itu seperti orang tersebut melakukan gerakan sujud dengan tanahnya yang didekatkan ke. Nah, kemudian yang ulama yang nasihati anak-anak
ya silakan salaman dengan sun atau dengan ketuaan pipi, jangan dikeningin tadi bayar maksimal ya. Itu sudah betul dengan pipi, bukan dengan kening. Jadi nanti kalau dengan pelatih anak-anak juga begitu, salam sun di pipinya aja, jangan di kening. Kalau tidak pelatih kayak itu nggak apa-apa. Tidak dilatih dengan mencium tangan, cukup dengan bersalaman. Itu sudah betul. Walaupun ketika dengan anak untuk menentukan betul dekatannya dengan anak adalah dengan ditembakkan ini juga tidak dibantah oleh para ulama. Yang dibantah cuma modelnya itu ngandung batuk itu sih bukan. Nah, sun kemana mantenan Jawa kayak ngandung batuk kok kan mbak pakai apa? Nek acara sun kemana? Kalau mana pengantenan ini juga pengantenan wong Islam, bapak ustaz, bapak kiai, sama saya juga penganten. Udah gurune, ini itu terasa pak. Udah gurune, bapaknya ustaz, ibunya ustazah, anaknya santri, tapi kabeh, matunya ya santri, lingkungannya juga. Ini pada saat walimahan lah kok manuk karo nganggo brangkong sing gondrong ngene cukurane juga kayak mung krono dheweke ceplok corongan. Terus jadi apa sih ini Pak? Pembawa acara Pak. Lah kok manuk acara sungkeman terus tunggu kayak gini. Aduh, lah kok manuk? Siapa sih dia? Dia datang kan hanya karena dibayar. Nek wis ora usah macam-macam. Pokoknya pertanyaannya bagian dari satu paket sebelum manten gitu ya. Mungkin jenengan aku terlalu manut tok membawa acara sih modelnya aku cara-cara sih orang di taman Islam. Cuma aku manut. Wes Pak, sampai jawaban nanti lah. Kok caranya ini atur aku. Dulu itu pilihannya jenengan juga. Mari betul Pak Kadir. Oh, terus surat itu teramani sih. Kasih teman-teman itu Pak. Suami mencium kening istri ada ya. Ada bagian sekan napa niku bagian nasihat manten baru mencium kening istri. Mencium kening istri, pipi istri itu bukan sujud, bukan sujud. Sehingga sungkeman sujud itu kan tangannya terus ngadu rancang terus disentuh dengan kening yang berbatuk. Kita lihat seorang suami ngecup, sila yang ngecup mencium kening istri itu bukan sujud. Ada kaitannya dengan atau isyarat-isyarat sujud dan lainnya bukan. Nah, sujud itu tangan berantak terus ditempelkan di kening itu. Yang sebagian ulama bukan semuanya, setahu saya sebagian ulama melarangnya atau seyogianya tidak seperti itu. Cukuplah di pipi, ditempelkan di pipi. Wilayah keluarga niku wilayah jenengan Pak. Wilayah keluarga niku wilayah jenengan kula pronin wawas kula ngarep yaki. Kula jenengan sebagai pimpinan keluarga ulane aja gelem di intervensi. Ya iya, itu dipengaruhi
Yang kedua yang tidak sejalan dengan Islam. Intimidasi, diintrusi, diintervensi dan lain-lainnya. Jangan, kalau itu bukan dari Islam kita harus stop. Tidak, ini dosa saya, nanti saya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Allah alam bisawab. Kira-kira yang benar-benar sesi ini untuk mengetahui subhanallah wa bihamdihi